Sini temenin gue nonton upacara kebangkitan akademi. Murid pertama dapat pedang kontrak roh kelas C dari pengawas. Ya biasa aja sih, gak ada yang spesial. Giliran Xiaomei maju. Dia kelihatan ngos-ngosan sebelum ngeluarin tombak perak berdarah dengan aura roh peri abadi. Jelas banget ini, kontrak roh kelas S. Sesuatu yang udah bertahun-tahun gak muncul di akademi. Semua orang tahu kalau dia sampai gabung sama pengguna roh kelas S lainnya, mereka bakal tak terkalahkan. Xiaomei nyamperin Hanjan, pacarnya. Terus dengan dingin minta putus. Katanya status kelas S dia udah nggak selevel sama Hanjan. Padahal sebelumnya cowok ini selalu nurut aja. Lakuin apapun demi Xiaomei sampai rela buang harga dirinya. Di era kontrak roh ini, Hanjan sadar kalau kekuatan itu segalanya. Dia nggak datang ke sini cuma buat jadi badut penurut kayak cowok-cowok lain yang ngerubungin Xiaomei dan ngeremehin dia. Bertekad buat ngebangkitin kemampuan kelas S atau bahkan lebih tinggi lagi walau langka, Hanjan pun melangkah maju. Pas semua ngeraguin dia, Hanjan gak cuma dapat kelas S. Boom! Dia berhasil ngebangkitin kontrak roh tingkat SSS yang cuma muncul 100 tahun sekali. Master kelas SSS terakhir itu yang bantuin manusia bertahan dari serangan pasukan serangga, tapi karena dia gugur, kemenangan telak belum pernah tercapai. Nonton aksi gila Hanjan barusan, cewek-cewek langsung ngerubungin minta jadi pasangannya, tapi dia sama sekali gak tertarik. Xiaomei ikutan nyamperin nawarin balikan dengan status lebih tinggi. Tapi berkat skill wawasan ilahi miliknya, Hanjan bisa lihat semua info tersembunyi kontrak rohnya. Jelas aja dia langsung nolak mentah-mentah dan pilih pakai skillnya buat nyari pasangan yang pas. Sekarang malah Xiaomei yang diketawain cewek-cewek lain, kepedean banget ngajak balikan padahal udah mutusin seenak jidat. Nggak bakal ada yang peduli sama dia kalau cewek paling cantik di kampus Xiaowi nggak dapet bakat kelas E yang juga sama langkanya. Kontrak roh Xiaowi dianggap ampas banget. Nggak ada yang mikir dia bakal lulus apalagi nemuin pasangan kontrak. Patah hati, Xiaowi mau pergi malah nabrak Hanjan. Pakai wawasan ilahi, Hanjan kaget lihat wujud rohnya tuh Fukuchin. 1 dari 10 artefak ilahi kuno. Tapi kok cuman kelas E? Dia buru-buru minta maaf, tapi Hanjan malah senyum simpati dan ngajak dia jadi pasangan kontrak eksklusifnya. Jelas aja semua orang langsung shock berat. Kalian dan gue pasti sepakat mikir dia gila kan, turun kasta demi cewek. Bahkan kepala sekolah Cheng Guanpu turun tangan, ngingetin jangan main-main cuman karena naksir, dia itu calon penyelamat umat manusia. Tiba-tiba, Jiao ayah baptis Xiaomei sekaligus penjaga kota biru tua muncul. Dia nuduh Hanjan nindas anak baptisnya pakai pangkat SSS miliknya. Pakai kekuasaannya dia ngancam bakal bikin Hanjan gak dapet pasangan. Tapi Hanjan santai aja, malah nanya apa anak baptisnya itu pantes. Jelas bikin mereka ngamuk. Jiao mau mukul tapi ditahan sama kepala sekolah yang ngingetin soal rang SSS Hanjan. Dia akhirnya ngelepasin dengan syarat Hanjan cuma boleh kontrak sama Xiaowi, nggak boleh sama yang lebih tinggi. Bukannya takut, Hanjan malah terima hukuman itu dengan senang hati dan ngajak Xiaowi bikin kontrak. Kontrak terjalin. Xiaowi berubah ke wujud rohnya terus balik lagi. Kontrak ini mancarkan kekuatan SSS yang luar biasa, menggabungkan serangan, pemulihan, dan bikin Xiaowi ikutan naik ke kelas SSS. Cewek itu bersyukur banget sama Hanjan. Sementara itu, Xiaomei sibuk ngadu ke ayah baptisnya soal rasa malunya. Jiao janji bakal balas dendam di ujian master kontrak roh besok di kota biru tua, tapi dengan satu syarat yang Xiaomei udah hafal banget. Balik ke markas, Jiao mulai nyusun rencana licik. Dia nyuruh orang nyebar fitnah soal Hanjan di forum, ngatain dia parasit yang buang-buang fasilitas akademi, dan bersumpah ngasih siksaan lebih parah di ujian. Pas Hanjan sama Xiaowi lagi makan, murid lain pada ngegosip di belakang. Mereka ngejek Xiaowi kelas E yang bisa dapat SSS cuma modal tampang doang. Xiaowi merasa nggak enak tapi Hanjan suruh dia lebih pede. Nggak butuh waktu lama, mereka berdua jadi akrab. Tiba-tiba datang pasangannya Xiaomei si Wang Lumawao yang dengan songong ngeremehin Hanjan. Xiaomei nyuruh dia nggak usah buang waktu, bentar lagi juga Hanjan bakal diasingkan dan turun kasta. Terus mereka cabut, pengawas umumin ujian dimulai berserta aturannya. Tiap tahap punya level beda, dan lulus satu tahap aja udah dihitung sukses. Tim Xiaomei maju duluan, ngelawan ngengat hitam, tingkat kesulitan 7. Xiaomei berubah jadi tombak peraknya, dan Wang Lu harus mukul 3 kali dulu sebelum berhasil nusuk serangga itu sampai mati. Penonton bersorak lihat betapa mudanya kelas S menang. Tapi para kepala distrik yang nonton dari ruangan mereka malah sama sekali nggak terkesan. Kepala distrik 1 bilang gaya bertarung mereka kalah dari kuli. Sementara Kepala Distrik 2, Lin Jingwan, mikir Xiaomei harusnya bisa bunuh dalam satu tebasan. Gagal ngelakuin itu bukti kekuatan spiritualnya lemah karena kurang disiplin latihan. Raut wajah Jiaohu juga seakan membenarkan fakta memalukan itu. Tim Xiaomei mecahin rekor tingkat 6.
Sekarang semua orang nggak sabar lihat aksi Hanjan dengan pasangan barunya. Mereka berdua pun masuk ke arena. Pintu kebuka, tes tingkat 1 muncul. Tapi anehnya ada 10 ngengat hitam di sana. Hanjan bingung, kok tes awal serangannya banyak banget? Yang lain udah bisik-bisik kalau ini pasti jebakan, dan Hanjan pantas dapat itu karena milih kelas E. Pengawas yang jelas disogok Jiao, ngeles kalau kelas SS emang wajar, dapat ujian lebih susah. Kalian jangan kedip karena kita bakal lihat aksi gilanya. Hanjan senyum miring, lalu nyuruh Xiaoyi buat mulai beraksi. Dia berubah jadi instrumen Fukuchin, Hanjan, memegangnya lalu mainin sebuah nada. Detik berikutnya, cahaya silau meledak ke segala arah. Sebelum ada yang sadar, semua ngengat hitam hancur lebur berkeping-keping. Semua langsung melongo. Gimana ceritanya kelas E bisa insta-kill brutal gitu? Wei Qing, kepala distrik 1, bener-bener terkesima liatnya. Dia sendiri pernah bantai banyak ngengat dalam 30 detik, tapi kalau cuma 1 detik, jelas bukan pemandangan biasa. Jiao ngeles ningkatin kesulitan biar bakatnya kepakai, padahal aslinya dia syok berat lihat kekuatan Hanjan. Wei Qing setuju ujiannya bagus biar generasi muda bisa buktiin kemampuan mereka. Pengawas lanjutin ujiannya. Buat ngetes batas Hanjan, kesulitannya naik jadi 20 kumbang hitam berkulit tebal. Hanjan mainin lagu patah usus dan hasilnya sama aja, pembantaian total. Pas kumbangnya mendekat, Hanjan malah ngeyek tes ini terlalu gampang, bikin murid lain panas dan makin jengkel sama dia. Wei Qing tepuk tangan ngarep dia gabung distrik 1. Tapi pemimpin distrik 3, Yakui, nolak keras karena distrik 1 itu medan perang depan, bukan tempat buat bocah baru. Wei Qing jelas nggak terima. Pemimpin distrik 4, Senjeki, ikut campur bilang distrik mereka nggak pas, dan nyaranin Hanjan mulai dari eksplorasi relik di distriknya. Jelas langsung diprotes keras sama 2 orang tadi. Bosnya nyuruh diam dan nanya pendapat Jing Xuan. Menurut kalian dia bakal jawab apa? Bikin penasaran kan? Yuk kita saksikan bareng gimana gilanya cerita ini. Jing Shen ngerasa jumlah musuh yang banyak tuh nggak mempan lawan musik Hanzan yang bisa menghentikan serangga berkulit tebal sekalipun. Dia mengusulkan buat naikin tingkat kesulitan ke standar tertinggi ujian lama dan atasannya langsung setuju. Ujian tersulit akhirnya diumumkan. 22 monster tingkat 2, 10 kadal berarmor raksasa buat pertahanan, dan 10 burung petir untuk serangan mutlak. Murid lain aja mikir ini terlalu mustahil buat Master Roh tingkat 1. Tapi Hanzan tetap santai banget. Saat monster-monster itu menyerang, dia malah mainin lagu yang langsung memanggil pasukan berbaju zirah lengkap bersenjata. Pasukan itu maju dan bentrok lawan kadal berarmor, tapi burung petir membalas pakai serangan kilat yang menyapu bersih mereka. Hanzan lalu memainkan nada terobosannya. Bikin semua orang syok berat, dia malah terjun langsung menabrak serangan burung petir itu pakai kekuatannya buat membasmi semuanya. Gila banget, master tingkat 1 membantai banyak monster tingkat 2. Semua orang mikir Hanzan tuh monster karena menang berturut-turut di tingkat sesulit itu. Cuma butuh 2 gerakan buat menghabisi makhluk-makhluk itu. Kecepatannya meningkat drastis berkat kemampuan musiknya yang benar-benar di luar nalar. Wei Ying nanya apa cewek yang bareng dia beneran peringkat E. Atasan mereka lalu manggil kepala pelayan Fu, yang punya kemampuan buat ngecek status pastinya Xiaoyi. Ternyata Xiaoyi senasib sama Ling Jian yang juga masuk peringkat E. Tapi bakat Xiaoyi jauh di atas itu karena dia udah bikin kontrak sama Hanzan. Mereka pun kepikiran buat mempertemukan Ling Jian dengan Hanzan. Hanzan minta ujiannya terus dilanjut dan pengawas sampai kaget banget. Ujian level 4 ngeluarin monster baru yang lagi-lagi dihabisi sama Hanzan dengan gampang banget. Nah, perhatikan baik-baik bagian yang menegangkan ini. Level 5, 6, 7, 8. Hanzan memainkan melodi kehancuran dari alat musiknya dan meratakan semuanya. Pengawas udah nyuruh dia berhenti, tapi Hanzan menolak keras. Bahkan nekat menantang level 10 yang memunculkan monster tingkat 3. Wei Ying aja nggak bisa lewat level 9, dan dia udah mecahin rekor berusia 100 tahun loh. Jing Shen memuji bakat Hanzan bahkan mempertimbangkan buat membawanya ke distrik 2. Tapi Wei Ying jelas nggak terima. Pengawas bilang Hanzan mustahil bisa ngelewatin level 10 dengan kondisinya yang udah kelelahan, tapi Hanzan cuma minta sedikit waktu istirahat buat pemulihan. Aturan cuma ngasih waktu istirahat 5 menit antar ronde, dan Hanzan manfaatin waktu itu buat mainin lagu pemulihan instan. Semua orang kagum sama kombinasi langkah Hanzan antara serangan, pertahanan, dan pemulihan. Kekuatan yang nggak bisa diremehkan. Wei Ying dan Jing Shen malah masih debat soal Hanzan bakal masuk distrik mana sampai energi roh mereka yang berbahaya saling berbenturan di sana. Tapi tiba-tiba ada pesaing lain yang ikut campur, yaitu Liu Jingchun, kepala distrik kelima. Dia khawatir kalau kontraktor roh serba bisa ini dikirim ke garis depan, jadi dia nyaranin Hanzan masuk distrik 5.
Dia yakin kehadiran Han Zan bakal ngurangin angka kematian di medan tempur. Wei Ying dan Jing Sen merespons dengan ngeluarin energi roh yang lebih gede lagi, tapi atasan mereka langsung membubarkannya cuma pakai satu pukulan mutlak. Sang atasan kelihatan banget muak sama pertengkaran antara 8 distrik utama Dacia yang masing-masing punya tugas dan tanggung jawab unik sendiri. Distrik pertama sangat unggul dalam pertarungan, kedua jago strategi, ketiga soal perluasan wilayah, keempat untuk eksplorasi, kelima menyelamatkan nyawa, keenam menjaga jalur penting, ketujuh menguasai lautan, dan distrik ke-8 bergerak dalam bayangan. Semuanya penting buat kestabilan Dacia, walau guru mereka pernah kepikiran bikin distrik ke-9, tapi ide itu nggak pernah dilanjutin. Jing Sen lalu nanya apa Han Zan beneran mampu memimpinnya. Monster tingkat 3 ras Zerg alias monster api merah akhirnya muncul. Ujiannya tuh harus nahan serangannya selama 3 menit penuh. Monsternya gila-gilaan kuat dan gelombang panasnya makin parah sampai bikin penonton terhempas, tapi Han Zan tetap berdiri tegar. Dengan dukungan penuh dari Xiaowi, dia nggak takut apapun. Dia langsung menerjang monster yang menyemburkan serangan api padanya, tapi dia berhasil menghindarinya dengan gesit. Nada yang dia mainin adalah angin bahagia 1000 mil yang mencampur energi roh suci dengan sempurna. Dia memanggil angin badai yang menghempaskan semua orang dan kembali menerjang maju. Lo semua pasti takjub lihat ini. Angin itu mengelilingi dan membunuh monster api dengan sangat gampang. Penonton langsung melongo karena Han Zan baru aja mencetak rekor yang mustahil dipatahkan. Xia dan Lu Mao nggak bisa nyembunyiin rasa iri lihat aksi gilanya. Walau kemenangan ini tetap ngasih dampak fisik buat Han Zan. Lin Jingxuan kasih tepuk tangan dan memperkenalkan diri, menyambutnya ke ruang ujian kedua sesuai rencana awal. Dia ngasih beberapa pertanyaan kayak siapa yang bakal menang antara Zerg dan umat manusia. Han Zan jawab kalau Zerg mungkin aja menang, tapi manusia nggak akan kalah. Jawaban yang sama sekali di luar ekspektasi Lin. Waktu ditanya kenapa dia bertarung, Han Zan bilang itu demi ngelindungin umat manusia dari amukan Zerg dan mengembalikan kejayaan Dacia. Jawaban ini langsung dapat persetujuan dari guru atasan itu. Kali ini, Lin memperkenalkannya secara resmi sebagai Li Shuang dari keluarga legendaris Li yang sendirian ngalahin 3 kaisar utama Zerg saat mereka berperang buat menjatuhkan Dacia. Li nawarin Han Zan buat jadi muridnya. Han Zan seneng banget nerima kehormatan itu dan Li beneran suka sama potensinya. Li ngasih dia cincin yang dibuat dari tulang kaisar Zerg tingkat 9 yang pernah dia bunuh dulu. Cincin itu bahkan punya ruang penyimpanan loh. Han Zan bisa ngerasain aura buas dan mengerikan dari kaisar Zerg di cincin itu. Bukti nyata betapa kuatnya sang kaisar sebenarnya. Cincin pemberian Li Shuang itu bisa dengan gampang ngusir Zerg kecil, tapi bakal memicu respons agresif dari Zerg tingkat tinggi. Makanya Li bilang ke Han Zan kalau dia nggak perlu pakai cincin itu setiap saat kalau nggak mau. Tapi Han Zan nggak cemas sama sekali buat terus-terusan pakai hadiah sepenting itu. Dan ini bikin Li seneng banget. Sementara itu, Jing Sen malah diplototin sama Li karena terlalu pengecut buat pakai cincin miliknya sendiri. Karena lagi mood bagus, Li ngajak Han Zan dan Xiaoyi makan sadar kalau mereka pasti kecapekan habis bertarung. Di sana, mereka asyik makan bareng kakak-kakak seperguruan lain yang dikenalin sama Li sebagai para pemimpin medan tempur ketiga, keempat, dan kelima. Han Zan nyapa mereka semua dengan sopan dan sekarang dia resmi jadi bagian dari keluarga ini. Beberapa kakak lain, kayak pemimpin divisi 6 dan 7, lagi jaga perbatasan atau pergi ke luar negeri. Kakak ke-8 juga absen sampai tiba-tiba dia muncul di belakang Han Zan, ngasih nomornya, nyuruh nelpon kalau lagi bahaya, dan langsung cabut gitu aja. Bikin Han Zan beneran penasaran. Jing Sen ngasih dia berbagai macam hadiah mewakili semua kakak seperguruan. Ada jubah pelindung dan buku teknik buat dipakai tempur. Tapi acara kumpul-kumpul ini diganggu sama bibinya Xiaowi yang jelas-jelas gak seneng lihat keponakannya lagi asik-asikan tanpa dia. Bibinya nyoba mukul Xiaowi karena ngerasa dilawan tapi Han Zan pasang badan dan langsung nanya apa maunya. Bibi cerewet itu malah minta kompensasi karena udah ngebesarin Xiaowi bikin Xiaowi meledak marah. Dia udah muak dan langsung balas membentak. Si Bibi yang tersinggung sama keberanian baru Xiaowi setelah lulus ujian, nyoba ngingetin soal posisi Paman Nunu di distrik keempat. Tapi tingkah gilanya nggak cuma berhenti di situ aja. Dia bahkan berani ngehina Li Shuang, ngatain dia aki-aki bau tanah dan nuduh dia kakeknya Han Zan yang mau bawa pergi Xiaowi tanpa ngasih duit bayaran dulu ke dia. Jelas aja Li nggak terima dikatain aki-aki dan langsung nyuruh murid-muridnya nelpon ke distrik masing-masing. Bibinya Xiaowi yang masih songong ngerasa koneksinya bakal bisa ngelindungin dia. Tapi nggak lama,
Bibi itu malah ditelepon panik sama koneksi-koneksinya tadi, memaki-maki dia karena cari gara-gara dan langsung mutusin hubungan. Bahkan paman dari distrik keempat nelpon cuma buat ngancem dia supaya jauhin Xiaowi dan Hanzan. Dia ngamuk-ngamuk, nuduh master kontrak roh ngebully warga lemah, tapi Li langsung bikin dia kicep setelah denger cukup ocehannya. Xiaowi lalu minta maaf atas kekacauan dari bibi angkatnya itu. Master Li menenangkan Xiaowi dan ngajak dia tinggal di rumahnya bareng Hanzan karena dia udah sebatang kara. Xiaowi nerima tawaran itu dengan bersyukur dan mereka lanjut makan santai. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini? Li jelasin soal panci hotpot 9 skat buat berbagai macam makanan. Hanzan penasaran apa gurunya bisa mengelompokkan dirinya juga, tapi Li cuma senyum bilang dia nggak bisa nebak masa depan dan Hanzan punya jalan epiknya sendiri. Sini kumpul bareng aku, kita cari tahu kenapa pendamping para senior tidak ikut hadir. Jingsan iseng nanya apa Han dan Zia sudah tidur bareng. Katanya itu bisa ngasih master roh kemampuan replikasi biar pendamping bisa bertarung dalam wujud manusia dan material. Li menjawab kalau istri para senior sedang bertarung menggantikan mereka di garis depan. Para senior juga ragu apakah Zia benar-benar pendamping peringkat E. Han mengiyakan, tapi dia tidak asal pilih pendamping peringkat E kalau bukan karena Zia punya salah satu dari 10 roh artefak dewa kuno. Han menjelaskan, kalau dia membangkitkannya pakai kemampuan spesial sampai Zia naik kelas jadi peringkat SSS. Letnan memperingatkan Han Jian agar merahasiakan kemampuan ini dari orang lain. Lalu menyuruh Jing Xuan mengunci rapat informasi Han dan Zia dengan tingkat keamanan tertinggi. Salah satu senior melapor kalau Daxia baru saja memenangkan pertempuran ke-19 melawan pasukan serangga, merebut 6 wilayah, dan berhasil menyelidiki penyebab wabah tersebut. Semua orang makin semangat merayakan kabar baik itu. Han dan Zia pergi ke tempat baru mereka bersama Li yang mabuk. Han kaget karena tempatnya ada di Deep Blue City yang ternyata kampung halaman istri Li. Istrinya gugur di medan perang. Li sedih karena semua orang cuma ingat dia sebagai pahlawan pembunuh 3 kaisar, tapi tidak ada satupun yang mengingat pengorbanan istrinya. Dia berpesan agar Han menghargai Zia sebagai manusia, bukan sekadar senjata atau kontrak roh. Han berjanji menjaga Zia, lalu menanyakan nama istri Li, berjanji akan mengingatnya meski orang lain lupa. Namanya Ling Mei, pahlawan yang membunuh 2 kaisar, padahal Li cuma membunuh 1. Dia gugur sebelum sempat menerima penghargaan karena telah menyelamatkan Daxia. Li duduk sendirian ditemani foto istrinya, memandangi bulan sambil mengenang masa lalu mereka. Han dan Zia datang menemani dan melihat mereka membuat Li tersenyum karena teringat ikatannya dengan Mei. Li akhirnya memutuskan mengajarkan teknik andalannya agar Han bisa melindungi orang tersayang. Dia langsung mencontohkan teknik mengerikan yang menghancurkan pohon terdekat dalam 1 pukulan. Teknik tinju 8 kunci ini membuka potensi 8 titik tubuh manusia demi serangan mematikan. Han langsung menguasainya. Padahal senior Wichin saja butuh 6 bulan buat membuka titik itu. Nah, coba perhatikan ini. Han bilang dia menemukannya murni dari insting. Li langsung menghajar Han dengan teknik tempur tingkat tinggi sampai menerbangkan Han Jian. Li mengingatkan Han agar tidak sombong, tapi jujur saja Li kelihatan sangat menikmati momen menghajar si jenius ini. Keesokan harinya di Akademi Qingtang, Han Jian memegangi rahangnya kesakitan membuat Zia cemas. Wong Lumao dan kroconya datang mengejek karena cemburu dengan kemenangan Han di ujian kemarin. Han masa bodoh dan langsung jalan terus ke ruang kepala sekolah. Dia mendapat perintah masuk organisasi Guardian dan ditarik ke garis depan Deep Blue City. Kepala sekolah merasa simpati, mungkin menganggap bakatnya terbuang sia-sia, tapi Han tidak peduli. Mungkin ini memang jalan yang harus dia lewati. Saat keluar, Lumao memancing emosinya lagi, bilang kalau Han tidak lebih hebat darinya meski dia sok kuat. Han menatapnya tajam. Lumao yang siap duel pamer kalau kekuatannya sudah berlipat ganda dan bisa mengalahkan Han dengan mudah. Han langsung membungkamnya dengan 1 serangan telak. Saat tinju mereka beradu, tulang Lumao hancur berkeping-keping sampai dia menjerit kesakitan. Han melanjutkannya dengan boge mentah ke wajahnya. Sambil pergi bersama Zia, Han bilang dia pantas mendapatkannya. Kepala sekolah melihat Lumao tepar dan memanggil bantuan, mengarang alasan konyol soal kenapa dia pingsan. Han dan Zia lalu lapor ke resepsionis organisasi Guardian. Resepsionisnya keceplosan bilang kalau Letnan Xiao menyuruhnya mempersulit mereka, tapi dia buru-buru ralat dan berjanji akan memperlakukan peringkat SSS dengan baik. Dia lapor kalau data mereka sudah masuk dan dimasukkan ke skuad 0527 dengan Han sebagai kapten. Tim-tim awal biasanya mengawasi Guardian lain di berbagai distrik. Mereka masuk ke kantor baru yang sangat berantakan penuh sampah. Seorang wanita menginterogasi mereka, lalu Han memperkenalkan diri sebagai kapten. Pria rebahan di sana nyinyir melihat bocah jadi kapten. Zia tersinggung, sementara Han heran kenapa orang gila begini bisa masuk organisasi.
Pria itu malah menggoda Zia dan memintanya jadi kontrak rohnya. Han Jian langsung memberinya pukulan telak. Dua penghuni lama itu Yan dan Hong Yingwei. Yan kelihatan mabuk dan tidak berguna. Hong Yingwei menyuruh Yan mengurus si kapten baru lalu pergi. Yan mulai mengoceh kalau tim mereka sudah lama terdampar di peringkat dasar Guardian, yakin banget Han Jian bakal menyerah dan malas mengurusnya. Han Jian menegaskan dia di sini untuk membereskan kekacauan. Yan membalas, bilang 2 bulan lagi tim terbawa bakal dibuang ke distrik bawah yang super kacau dan nyaris tidak bisa ditinggali. Dia yakin tim 0527 pasti berakhir di sana. Dia kembali menyuruh mereka pergi selagi bisa. Kalian sepemikiran sama aku kan? Han tahu Xiao sengaja menekannya. Zia juga malas bertahan, tapi Han sudah tekad bulat melawan rintangan ini. Xiao pasti bakal terus mengganggunya kemanapun dia pergi. Hong Yingwei juga mengusir mereka. Han Jian bertanya apa dia pasrah saja dengan nasib ini, lalu memanggil nama aslinya, Bai Wang, yang baru dia ketahui memakai kemampuan mata dewanya. Wanita itu syok penyamarannya terbongkar. Han Jian yakin, di balik sikap acuhnya, Bai Wang diam-diam masih berusaha mempertahankan tim ini. Buktinya Yan baru saja minta uang padanya. Bai Wang jelas panik identitasnya akan dibongkar. Tapi Han Jian justru menawarkan kesepakatan asyik, bantu selesaikan misi demi poin agar tim tidak terbuang ke peringkat bawah. Han tahu dia tidak mau bernasib sama seperti Yan. Dia bahkan menawarkan setengah dari imbalan misi, membuat Bai Wang tidak punya pilihan selain setuju. Bai Wang mengumpulkan misi sementara Han memilahnya. Awalnya, dia cuma menunjukkan misi level kroco yang poinnya sangat kecil. Tapi Han Jian malah mengambil misi super bahaya yang butuh 2 tim sekaligus. Bai Wang langsung protes karena ada penalti 10% kalau gagal. Namun Han Jian ngotot ini jalan satu-satunya. Misinya membasmi serangga Zerg tingkat 2 di gorong-gorong. Ada tim lain yang berencana mengambil misi gabungan ini karena poinnya setara kerja 2 bulan. Saat dengar misinya sudah diambil, mereka syok berat dan memutuskan memantau pintu masuk gorong-gorong untuk melabrak pelakunya. Sementara itu, tim Han Jian sudah sampai di lokasi. Bai memperingatkan alat pelacak mendeteksi 8 Zerg di dekat sana. Han Jian menarik Zia dan maju tanpa ragu, menyuruh Bai menunggu. Bai panik karena misi ini wajib butuh 2 tim. Tiba-tiba ledakan dahsyat mengguncang dari dalam gorong-gorong. Bai yang panik langsung lari menyusul ke dalam. Saat Bai Wang berhenti, dia melihat Han dan Zia berdiri santai di tengah tumpukan bangkai Zerg, benar-benar dibuat merinding dengan kekuatannya. Han Jian menyuruhnya memungut material berharga dan membawa mayat Guardian kembali ke kota. Lalu, dia pergi begitu saja. Tim yang mau mengambil misi itu datang dan menghitung 10 Zerg mati tertebas satu serangan. Mereka takjub, monster gila macam apa yang sanggup melakukan ini. Xiao dapat kabar kalau tim Han Jian mencetak 350 poin dalam satu misi. Dia langsung murka karena ternyata mangsanya ini tidak bisa diremehkan. Dia menyuruh informan Xiao memanipulasi agar semua tim mengambil misi tersisa tanpa menyisakan apapun. Liu Tong lalu menawari Han bantuan untuk membereskan masalah Xiao. Kalian setuju kan kalau kelakuan tokoh utama kita ini epik? Han menolak halus, dia lebih peduli pada para Guardian yang mangkir tugas dan parahnya konflik internal. Mari kita mulai. Kalian harus bersiap untuk cerita gila ini. Li setuju, korupsi di organisasi harus dibakar habis demi masa depan. Han Jian adalah orang yang paling tepat untuk tugas itu. Li membiarkan Han Jian memilih jalannya sendiri. Tapi Han Jian malah bertanya cara menembus level 8 dari teknik tinju 8 dewa. Li menasihatinya, untuk naik level, dia harus mengingat batas antara hidup dan mati. Malam harinya, Han Jian bersiap tidur saat Xia tiba-tiba datang dan minta tidur di kamarnya karena kamar lain terkunci. Cowok kita ini santai saja dan menawarkan tidur di lantai. Tapi jelas, Xia merasa itu tidak pantas karena ini kamar Han Jian. Akhirnya, mereka berdua berbagi ranjang yang sama. Keesokan paginya, mereka langsung pergi ke kantor tim untuk mencari misi baru. Di sana, Bishwang dan Ivan akhirnya tahu siapa Han Jian sebenarnya. Pendatang baru tingkat SSS, master kontrak terkuat sepanjang sejarah. Bi langsung menunduk minta maaf karena sempat meremehkan kekuatannya. Han Jian santai saja, mengabaikan formalitas itu. Bi bilang, bakat gilanya terbuang sia-sia di tempat biasa ini. Ivan menambahkan, dia tidak akan bisa menghindari Jiahu yang berniat mengusirnya. Bi juga memberitahu sebuah keanehan. Tidak ada satupun misi tersisa untuk tim mereka di Kota Biru Tua. Han Jian menyarankan mereka pindah kota untuk misi, meski pasti bertemu Zerg tingkat tinggi di jalan. Saat tim 0527 menyusuri jalanan itu, mereka menemukan sebuah bangkai Zerg. Spesies ini menyerang dalam kelompok, membuatnya sangat mematikan.
Di depan mereka melihat kawanan raksasa yang siap membawa kehancuran. Kawanan itu sedang mengejar sebuah karavan. Biswang bertanya apa mereka harus membantu. Han Jan langsung memberi isyarat. Bi memutar kemudi dengan tajam dan ngebut menuju karavan itu. Di dalam karavan, ada sosok penting dari keluarga Shang bernama Shang Saiding. Sopirnya gagal menambah kecepatan untuk kabur dari monster. Dia lalu memerintahkan para penjaga untuk melakukan rencana pengorbanan. Saiding mencoba menghentikan mereka sambil menangis, tapi para penjaga rela mati demi melindunginya. Mereka menembakkan bazooka ke arah kawanan monster itu, memicu ledakan super besar. Mobil Saiding berhasil lolos. Saat dia berteriak marah, terdengar suara musik keras, dan tebak siapa itu? Han Jan. Dia memainkan sebuah lagu yang langsung menghancurkan seluruh kawanan monster dalam sekejap. Perhatikan baik-baik, ini mulai seru. Saiding dan pengawalnya syok melihat kekuatan itu. Tapi tunggu. Badai monster ini belum benar-benar selesai. Duri-duri beracun melesat ke arah Han Jan, tapi Yifan maju dan menahan serangan mematikan itu. Han Jan panik dan mencoba mencabut duri beracun yang bisa membunuhnya. Tapi anehnya, duri itu malah rontok sendiri. Yifan tersenyum sinis. Lewat insting dewanya, Han Jan sadar kalau pria itu adalah master roh tingkat SS. Penasaran dengan keabadiannya, Han Jan berpikir apa itu menyembuhkan atau membuatnya tak terkalahkan. Yifan mencoba pamer tapi Han Jan mengabaikannya. Tim akhirnya tiba di lokasi yang dipenuhi lebih banyak Zerg. Ini terlalu mudah bagi Han Jan. Tempat ini seakan cuma ladang poin. Dia menyuruh Xia berubah, lalu memainkan nada mematikan yang menyapu bersih setiap monster Zerg di sana tanpa sisa. Yifan dan Biswang kagum melihat serangan itu. Di kota Kanghai, para tim Shock menatap layar saat misi mereka selesai dalam sekejap. Mereka benar-benar syok, bingung sejak kapan kota mereka punya tim super gila yang menyelesaikan setiap misi dalam waktu kurang dari 10 detik. Awalnya dikira pasukan garda depan, ternyata itu ulah tim kota biru tua yang mencuri misi mereka. Jelas, ini penghinaan besar. Sang pemimpin langsung mengumpulkan regu pertama untuk memberi pelajaran pada para penyusup itu. Pemimpin itu menemui para ketua tim lain yang juga geram dengan pencuri misi ini. Mereka akhirnya bergabung untuk memburu ular ekor sihir demi membuktikan siapa bos sebenarnya. Tapi saat mereka berbalik, ular itu sudah tergeletak mati tepat di depan mata. Ketua regu pertama makin meledak marah dan menyuruh anak buahnya untuk menyeret tim itu ke hadapannya. Namun, dia malah mendapat kabar kalau tim misterius itu sudah kabur setelah menyerahkan misi. Di markas besar penjaga, perwira komando ketiga bernama Su menyadari lonjakan penyelesaian misi di berbagai kota. Asistennya melaporkan kalau tren pencurian misi besar-besaran ini didalangi oleh sebuah tim dari kota biru tua. Sang perwira meminta berkas tim itu. 2 dokumen pertama dilabeli sangat rahasia, berisi detail tentang Yifan dan Hong Yingwei, membuat perwira itu kebingungan. Saat membuka berkas terakhir tentang si pemula Han Jan, statusnya juga sangat rahasia. Dia mulai berpikir pasti ada kesalahan sistem di sini. Tiba-tiba, telepon masuk dari ketua distrik kedua, Jingwan, sosok yang sangat berkuasa. Jingwan memperingatkannya agar tidak mencampuri berkas itu lagi karena level aksesnya tidak cukup. Kalian setuju denganku kan? Perwira itu sadar Han Jan bukan orang sembarangan jika ketua distrik turun tangan. Sementara itu, tim 0527 sukses menyelesaikan misi ke-18 dengan membantai Zerg kuat. Dia meminta Baiwang mengecek poin dan mereka sudah mengumpulkan 1.800 poin. Anehnya, mereka masih ada di posisi terbawah padahal jumlah bunuh mereka sangat fantastis. Han Jan tahu ini pasti ulah Xiao lagi. Tim di atas mereka punya 2.300 poin. Sama seperti belasan tim lainnya. Satu-satunya penjelasan adalah mereka memanipulasi skor dengan menahan nilai pada ambang batas tertentu dan menyelesaikan misi bersama. Ini memang tidak melanggar aturan. Tapi lalu mereka memindahkan poin ke orang yang sama. Jelas tim kita sudah diincar sejak awal. Han Jan bilang tidak apa-apa karena poin mereka sudah hampir mencapai target. Han Jan dan Xia lalu menemui Guru Li yang bertanya tentang hasil perjalanan mereka. Han Jan mengaku poin mereka cukup tapi hasilnya kurang memuaskan. Tapi hey, setidaknya mereka berhasil menyelamatkan sebuah karavan saudagar. Li tertawa kaget, ternyata cowok tidak peka yang sempat diceritakan oleh gadis dari keluarga Shang itu adalah Han Jan. Gadis itu bahkan bertanya bagaimana cara menjadi master roh pada Li. Li menjelaskan bahwa dia adalah kawan lama kakeknya dan keluarga Shang sangat terkenal sebagai salah satu dari 5 perusahaan besar pembuat senjata canggih untuk master roh maupun manusia biasa. Serangan monster di karavan itu rupanya cuma ujian dari keluarga Shang untuk melihat apakah Saiding akan mundur ketakutan. Tapi jelas rencana itu gagal total berkat Han Jan. Dia minta maaf karena mengacaukan segalanya, tapi Li bilang tidak masalah.
Barang-barang di karavan itu sebenarnya memang dikirimkan untuknya. Lee lalu mengeluarkan hadiah super langka dari dalam paket itu, ramuan peningkat level. Ramuan ini bisa melipat gandakan statistik dan bakat mereka. Setelah meminumnya, mereka berdua langsung menembus kekuatan tingkat 2 dalam sekejap. Siam mendapat kekuatan dewa baru setelah menerobos, yang otomatis membantu Hanjan membuka lebih banyak teknik kecapi dan lonjakan kekuatan super. Hanjan menerima telepon dari B yang membawa kabar tentang misi memburu Zerg pengembara. Bayangkan saja, satu monster dewasa kekuatannya setara dengan 3 Zerg tingkat 3 sekaligus. Bi bertanya apa mereka berani mengambil misi gila ini. Hanjan menyuruhnya bertemu, lalu segera pergi bersama Xia. Di tempat lain, Lee merenungkan situasi saat ini. Kepala pelayannya melaporkan bahwa Nona Lingjun sedang berada di kota Kanghai, tapi wanita itu menolak keras untuk menemuinya. Bi akhirnya bertemu dengan Hanjan. Bagi cowok ini, misi itu adalah jalan pintas untuk menyalip tim lain. Tapi B memohon padanya untuk berpikir ulang karena melawan monster pengembara muda sekalipun risikonya terlalu mematikan. Hanjan menegaskan, jika dibiarkan dewasa, monster itu bisa meratakan seluruh kota. Poin bukan lagi prioritasnya sekarang. Menjaga kedamaian adalah tujuannya saat langit mendadak tertutup selubung hitam pekat milik sang pengembara. Monster mengerikan ini punya kekuatan untuk mengisolasi semua indera, menciptakan domain absolut yang terputus dari dunia luar. Apapun yang terperangkap di dalamnya, benda mati maupun hidup, akan menua dengan sangat cepat dan membusuk sampai hancur tak bersisa. Dan disinilah kita menahan napas. Percayalah, dengan ditugaskannya tim penjaga gabungan untuk misi bunuh diri ini, kalian wajib menantikan kelanjutannya. Ayo, ikuti aku masuk ke misi gila ini. Pengembara itu sangat kuat, jadi mereka menunggu penjaga lain masuk sebagai umpan. Hanjan dan timnya menyelinap ke gedung gelap. Di dalam, hama serangga ada di mana-mana. Chef merasa diawasi. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kerudung hitam yang perlahan menguras energi mereka. Data sebelumnya bilang mereka cuma punya 30 menit untuk menghancurkan kerudung ini dari dalam. Lewat dari itu, mati. Biswang melihat kerudung itu berbentuk bola hitam. Mereka harus menghancurkannya. Tiba-tiba, tanah bergerak mau menelan mereka. Bi terjebak dan Yen tertangkap saat menolongnya. Hanjan mencoba bantu, tapi tembok tanah hidup mendadak memblokir jalannya. Ini efek kedua kerudung hitam tembok hidup. Xia teriak agar mereka menyerang barengan, jadi mereka memukul tembok itu. Sayangnya, benda itu langsung pulih dan tetap kokoh. Gawat, dinding baru muncul dari tanah menjebak mereka. Seekor serangga raksasa lewat di belakang mereka, lalu langsung menggali masuk ke dinding. Hanjan curiga dan mereka buru-buru mengejarnya. Di luar gedung, tim utama yang dikirim untuk misi ini diam menunggu. Mereka tidak peduli pada nasib umpan di dalam. Kapten menyuruh mereka berhati-hati. Para penjaga yang merupakan Master Roh tingkat 3 ini sangat sombong. Mereka yakin bisa kabur gampang apapun yang terjadi. Tiba-tiba, tanah bergetar dan tembok muncul. Satu penjaga memanggil kaptennya, tapi si kapten malah mencoba membunuhnya. Saat dia melihat ke atas, ada serangga mengerikan menempel di kepala kapten. Serangga itu terbang ke matanya dan membunuhnya seketika. Bajang berterima kasih pada Evan. Pengembara itu mau membantai mereka satu persatu. Bi bertanya apa dia merasakan benang tak kasat mata. Dia bisa, tapi energinya tidak akan terkuras. Bi iri padanya karena bisa bertahan hidup. Tapi Yen sama sekali tidak menganggap kekuatannya sebagai anugerah. Dia bilang menyerah saja, tapi Bi yakin mereka bisa kabur. Bi memakai kekuatannya untuk meruntuhkan tembok mati itu. Setelah hancur, mereka berhasil kumpul lagi bersama Hanjan dan Xia. Bi menjelaskan triknya, tapi boom, tinju batu raksasa muncul di belakang Xia dan Yen. Hanjan dengan cepat menghancurkannya dan menyelamatkan mereka. Sekarang perhatikan baik-baik. Monster batu raksasa muncul, memicu gelombang kejut gila. Mereka sadar harus menghancurkan tubuh pengembara itu, yang sekarang menyatu dengan bola gelap dunia ini. Monster itu baru bisa mati jika bolanya hancur. Ivan dan Bi memutuskan melindungi ketua agar dia bisa menghancurkannya. Yen maju ke monster, menahan pukulan dengan wujud abadinya. Dia menyuruh Hanjan cepat karena cuma tahan 6 pukulan. Hanjan berteriak memanggil kekuatan 6 penjaga dewa. 6 penjaga dewa muncul dan melepaskan energi roh petir mereka ke bola gelap itu sampai hancur. Evan pikir mereka menang, tapi Hanjan muncul di belakangnya menyuruhnya lari. Di depan mereka berdiri pengembara dewasa bersama Baiwang yang sedang tertawa. Gadis itu ternyata menyembunyikan si pengembara dengan kebohongan sampai momen yang tepat untuk menghabisi mereka. Hanjan mengonfirmasi dia telah diparasiti oleh cacing pengikis, melihat bayangan serangga di matanya. Cacing tingkat 4 ini merusak otak dan mengambil alih pikiran korbannya secara total. Cacing itu bisa berkembang biak sendiri.
Dalam sejarah Blue Star, seorang penjaga tingkat 7 bahkan pernah terinfeksi olehnya, menyebabkan kehancuran masif sampai dia dibunuh dengan susah payah. Spesies ini seharusnya sudah dimusnahkan oleh zona perang distrik pertama sejak lama. Yen menyuruh Hanjan kabur sementara dia melindunginya, tapi Hanjan malah bersiap menyerang. Mereka terlalu lambat untuk lolos dari kerudung hitam yang kini menyebar 10 kali lipat lebih luas. Dia minta Yen mengulur waktu agar dia bisa menyembuhkan lukanya. Di bawah perintah Bi, pengembara itu menyerangnya, tapi Yen langsung menangkis serangan maut tersebut. Bi memanipulasi keabadian Yen agar terlihat palsu, tapi Yen meninjunya. Tiba-tiba cacing muncul dari tubuh Bi dan menyerang lengannya, menyisakan batas keabadiannya cuma 2 kali. Yen langsung meremukkannya. Pengembara itu kagum dan terus menyerang, tapi Yen memblokirnya lagi. Hanjan menyuruh timnya mengurus cacing pengikis, sementara dia sendiri yang akan melawan si pengembara. Dia membuka tingkat pertama teknik tinju kilat 8. Tak menyangka harus mengerahkan seluruh kekuatannya, dia langsung menyerang. Pengembara itu nyaris tidak bisa menghindari serangan mematikan tersebut. Terkesan dengan kekuatan pemuda itu, si pengembara menarik pedang dari mulutnya. Hanjan membalas serangan mematikan itu dengan pertahanan kuat dari sarung tangannya. Pengembara itu heran kenapa Hanjan punya sarung tangan yang membunuh Raja Zerg sedekade lalu. Benda itu cuma bisa dipakai oleh penjaga yang sangat kuat. Hanjan tahu dia bukan yang terkuat, tapi lawannya juga bukan Raja Zerg. Dia menerjang dengan seluruh tenaga dan mereka saling baku hantam. Keduanya babak belur. Pengembara yakin siapapun yang memberi sarung tangan itu pasti akan menangisi kematian Hanjan. Putus asa, Hanjan tahu dia bakal kalah kalau monster itu menyerap energi. Dia mempertaruhkan nyawanya, kini benar-benar memahami batas hidup dan mati. Tak mau buang waktu, dia membuka sisa tinju 8 dan menyerang dengan kekuatan penuh. Kalian pasti mikir dia sudah mati kan? Pikir lagi, monster itu utuh kembali dan Baiwang menghilang. Pengembara itu melepaskan serangan rantai mematikan, lalu melemparkan meteor raksasa. Ivan mengandalkan keabadiannya untuk menahan meteor itu. Dia menyuruh yang lain kabur karena kekuatan abadinya sudah habis, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tiba-tiba, tinju raksasa turun dari langit, langsung menghancurkan pengembara itu berkeping-keping. Tim 0527 sangat terkejut melihat guru Liu Tong datang menyelamatkan mereka. Hanjan menatapnya lega sebelum pingsan karena luka parah. Liu Tong menyuruh tim membawa Hanjan pulang sementara dia tinggal untuk membereskan sisanya, termasuk membasmi cacing pengikis itu. Hanjan terbangun di rumah sakit kota, berteriak panik mengkhawatirkan gurunya. Xia lega dia sadar, lalu menjelaskan bahwa guru mereka mulai membersihkan cacing-cacing itu, tapi tak bisa menyelesaikannya karena Ratu Cacing masih hilang. Mereka membawanya kembali ke rumah sakit. Evan yang berada di ICU telah melakukan segalanya demi menahan meteor itu, tapi semua tulang di tubuhnya patah. Dia pasti mati tanpa kekuatan abadinya. Tiba-tiba perawat lari dan bilang kalau Yen menghilang saat pemulihan. Dia bilang guru meminta mereka membasmi sisa cacing itu sendiri. Karena Baiwang adalah kunci utama wabah ini, Evan pasti nekat pergi untuk mencarinya sendirian. Cacing tingkat 4 bisa berkembang biak sendiri, dan satu-satunya cara membunuh mereka adalah dengan menghancurkan ratunya. Evan sangat mengerti hal ini. Parahnya lagi, organisasi memotong 100 poin dari semua tim karena sang guru yang menyelesaikan tugasnya. Tim lain tidak berdarah-darah di garis depan seperti mereka. Ini benar-benar tidak adil. Organisasi bahkan mengambil mayat pengembara itu. Terakhir, guru berpesan agar tidak ada yang ikut campur. Hanjan paham gurunya jelas berpihak pada mereka. Dia dan Xia langsung pergi untuk membereskan masalah ini. Tim Jiao kegirangan mendapat material dari Zerg tingkat 4 tanpa perlu bertarung sedikit pun. Tiba-tiba, Hanjan mendobrak masuk dan berteriak menyuruh Jiao keluar. Satu anak buah Jiao mencoba menyerang dengan pisau, tapi bam. Hanjan membungkamnya dengan satu tamparan keras. Bilang kalau wajahnya memang minta ditampar. Anak buah lain panik dan mulai merekam. Preman itu menyerang lagi, tapi Hanjan menghajarnya habis-habisan sampai Jiao keluar. Percayalah, kalian pasti tidak sabar melihat kelanjutannya. Siap-siap, kalian dan aku akan melihat aksi balas dendam paling epik. Hanjan menuntut permintaan maaf, tapi Jiao menolak dan melapor ke pusat. Sayangnya, pusat menganggap ini cuma masalah internal. Departemen pengawas juga masa bodoh, mereka malah menyarankan merekrut Hanjan karena kemampuannya luar biasa. Jiao langsung ngamuk tapi akhirnya dia terpaksa menyerah, kesempatan emas. Hanjan menuntut permintaan maaf lagi, tapi kali ini dia minta izin mengambil material berharga dari brankas organisasi. Jiao merasa itu sangat gila, tapi Hanjan santai saja toh dia cuma bisa bawa sedikit pakai tangannya. Kalau Jiao menolak artinya dia memang tidak mau minta maaf sama sekali. Jiao setuju, asalkan Hanjan masuk sendiri dan benar-benar cuma pakai tangan kosong.
Hanjan langsung mengiyakan sambil melirik cincin penyimpanannya secara licik. Saat Jiao dan kawanannya menunggu di luar, Hanjan mulai beraksi di dalam brankas. Jiao tidak khawatir sama sekali. Han kan cuma lulusan baru, mana mungkin bisa memilih ribuan barang dengan cepat. Lagi pula walaupun dia menemukan harta karun, dia tidak akan bisa membawa banyak. Di dalam brankas, Hanjan mengeluarkan buku catatan penilai harta karun milik kakak seperguruannya. Dia mulai memilah barang-barang paling berharga dari tumpukan benda tersebut. Ada kerangka serangga legendaris tingkat 3 ke atas, tanaman abadi, dan cangkang kepiting tingkat 6 yang sempurna untuk pelindung tempur. Dia ingin semuanya. Jadi dia menyapu bersih semuanya dan menyimpannya di cincin. 1 jam kemudian, Hanjan keluar dengan tangan kosong dan pergi bersama Xia. Jiao langsung menelepon manajer untuk mengecek kerugian. Awalnya dia dengar cuma 5 barang. Perhatikan baik-baik di sini. Jiao pikir 5 barang itu lumayan banyak, tapi manajer tiba-tiba meralat Hanjan tidak mengambil 5 barang, tapi menguras 50% isi brankas. Jiao langsung syok berat. Kalau cuma 1-2 barang, mereka masih bisa menyembunyikannya dari atasan. Tapi sekarang, Jiao berencana melaporkan semuanya supaya Hanjan dihukum berat karena terlalu serakah. Jiao menyuruh anak buahnya lapor ke markas, tapi ternyata laporannya sudah dikirim. Parahnya, markas malah memuji Hanjan bekerja dengan baik. Jiao benar-benar tidak bisa berkata-kata. Hanjan yakin ini akan mengajari Jiao agar tidak sombong lagi. Tiba-tiba, Xia mendekat dengan nada menggoda dan mengajak Hanjan tidur bersama. Karena Han terluka sebelumnya, dia sangat takut kehilangannya dan tidak mau melepaskannya lagi. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, momen mereka dihancurkan oleh seorang gadis asing. Dia tiba-tiba muncul dan mengeluh karena terlalu berisik. Mereka penasaran siapa dia sebenarnya, dan ternyata dia adalah Ling Jun, cucu guru mereka. Hanjan mengecek kekuatan rohnya, peringkat E wujudnya adalah Kuali Shenong, salah satu artefak suci kuno. Ling Jun lalu bertanya apakah dia boleh membuka bajunya. Alasannya sungguh kocak, dia mencari inspirasi untuk novel daring miliknya yang sangat populer. Dia bertanya apakah Xia mau melanjutkan kegiatannya tadi, kalau tidak Ling Jun dengan senang hati menggantikannya. Xia kaget setengah mati dan menahannya, bingung kenapa dia agresif sekali padahal baru saja kenal dengan Han. Ling Jun heran kenapa Xia menganggap ikatan emosional itu penting untuk membuat kontrak roh. Xia langsung mundur karena malu. Hanjan lalu memastikan bahwa Ling Jun memang memiliki energi dewa dan dia bisa membantunya bangkit untuk kedua kalinya. Ling Jun sangat girang mendengarnya dan langsung bertindak. Dia melepaskan pakaiannya dan melompat ke arah Hanjan. Han langsung menahannya dan bertanya apa hubungannya telanjang dengan tanda tangan kontrak. Dia menjelaskan, sebagai penulis novel laris, kontrak di ceritanya selalu disegel lewat kontak fisik yang intim. Mereka berdua cuma bisa menghela napas pasrah. Han akhirnya turun tangan menunjukkan cara aslinya. Dia membuka segel wujud dewa, Kuali Shenong miliknya, dan Ling Jun langsung merasakan kehangatan dari lonjakan energi. Wujud dewanya ternyata mampu memurnikan material spiritual dan menyerap energinya. Ini akan sangat membantu Han naik ke tingkat selanjutnya. Dia langsung meminta Ling Jun mencobanya. Xia keluar sebentar untuk mengambil air, tapi saat kembali dia mendengar suara aneh. Dengan panik, dia menerobos masuk. Hanya untuk melihat Hanjan memasukkan material serangga ke dalam kuali Ling Jun. Material itu langsung murni, menghasilkan pil energi spiritual yang bisa meningkatkan kekuatan sebesar 1%. Hanjan bertepuk tangan memujinya, tapi Ling Jun malah melompat ke arahnya dan memohon agar Han memadamkan api alkimia di dalam tubuhnya. Kaget, Han menarik Xia untuk membantu dan akhirnya mereka malah melakukannya bertiga. Han bangun dalam keadaan kelelahan luar biasa, sementara kedua gadis itu sangat puas dan penuh energi. Kini saatnya menyelidiki Ratu Cacing dan melacak Yen serta Bi. Xia menunjukkan foto Bi dan Ling Jun ternyata mengenalinya. Bi sering mengunjungi bar terkenal yang sama dengan Ling Jun di Kota Laut Dalam. Petunjuk itu menentukan tujuan mereka selanjutnya. Sebelum berangkat, Hanjan menyemprotkan esens bunga hoton ke tubuh mereka. Aromanya akan membuat cacing di sekitar mereka bertingkah agresif. Saat sampai di bar, mereka menanyakan soal Hong Yuanwei, nama palsu B. Bartender itu tersenyum sinis, jelas tahu siapa yang mereka cari. Coba kalian tebak apa yang terjadi. Begitu mendengar nama Hong Yuanwei disebut, semua orang langsung bersorak. Pengumuman itu berarti tamu baru kitalah yang harus menraktir minuman seluruh bar. Hanjan bingung dan bertanya ada apa ini. Bartender menjelaskan, kemarin ada tamu mabuk berat yang bilang siapapun yang menyebut nama Hongi harus menyewa seluruh bar dan membayar tagihannya. Sudah pasti itu Yen. Bartender juga menyerahkan kotak yang ditinggalkan Yen. Di dalamnya ada catatan rinci tentang pembelahan Ratu Cacing sejak bulan Februari lalu. Itu adalah waktu ketika kapten pasukan pertama, Yiming, ditugaskan menanganinya. Setelah misi selesai, dia kembali dan seluruh tim merayakannya di bar ini.
Setelah itu, Jiao mengambil alih operasinya. Karena cacing itu membelah diri setiap bulan, seharusnya sekarang sudah ada 7 ekor. Di tengah diskusi, tiba-tiba Han Jan pamit ke kamar mandi. Saat sedang buang air, pria di sebelahnya bertanya soal bau aneh bunga itu dan tiba-tiba menyerang Han Jan. Han menangkisnya dan melemparnya ke belakang, membuat cacing dari tubuh pria itu melompat keluar. Han Jan menangkap dan menghancurkannya detik itu juga. Xia dan Ling Jun langsung bergegas masuk. Han memberitahu mereka bahwa pria tadi sudah terinfeksi dan dia adalah pemilik bar tersebut, berarti sisa 6 cacing. Ling Jun menebak kalau mengikuti alur novelnya, orang-orang terdekat Yiming pasti juga terinfeksi. Mereka pun langsung bergegas pergi mencari petunjuk lebih lanjut. Di tengah jalan, Han Jan diserang lagi oleh orang yang terinfeksi. Dia menghajarnya dan membunuh cacing yang keluar. Xia mengenali pria itu sebagai bawahan Jiao. Disinilah semua teka-teki akhirnya terjawab. Semua orang yang terinfeksi pernah ke bar ini. Cacing Bi yang dibunuh Yen, pemilik bar, dan bawahan Jiao. Mereka semua terhubung langsung dengan Jiao, sang kapten tim pertama saat ini. Pasti kesanalah tujuan Yen sekarang. Yen mendobrak masuk ke kantor Jiao dengan penuh amarah, memergokinya yang sedang asyik bersenang-senang. Yen menuduh Jiao membunuh Yiming untuk merebut posisi kapten. Dia menggunakan cacing erosi untuk menindas master roh berbakat, lalu bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa tanpa rasa bersalah. Jiao mengenali Yen sebagai adik Yiming yang tidak berguna. Dia mengejeknya karena berani datang bukannya menangisi kematian pacarnya Bi. Mereka berdua bersumpah untuk saling menghabisi hari itu juga. Jiao membalas dengan kejam, bilang kematian Bi itu murni karena dia lemah dan tidak beruntung. Pasukan bantuan Jiao sudah mengepung Yen, dan Jiao langsung memerintahkan mereka untuk mengeksekusi Yen di tempat karena menyerang anggota inti. Yen terpojok saat mereka mulai menyerang. Tapi tiba-tiba boom! Semua senjata mereka dihancurkan oleh Han Jan yang datang tepat waktu. Si bersalah malah menuduh duluan. Han Jan mengejek sambil memukul mundur mereka semua. Yen heran kenapa dia repot-repot datang. Ya jelas saja, Han tidak mungkin diam melihat Yen dihabisi oleh pengeroyok licik itu. Pasukan penjaga berteriak, menanyakan kenapa Han Jan membela pembunuh dan menghalangi tugas. Han menyuruh mereka mundur, ini urusan pribadinya dengan Jiao. Mereka menolak dan mencoba menyerang, tapi Han Jan menyapu bersih mereka tanpa keringat sedikit pun. Dan disinilah kita tinggalkan ceritanya. Yen sadar bela diri Han Jan meningkat gila-gilaan. Jiao mencoba kabur, tapi Han Jan sudah ada di belakangnya. Percaya deh, kalian bakal suka episode berikutnya. Dia menyerang dengan mematikan, memaksa cacing erosi keluar dari tubuh Xiao lalu membunuhnya. Tapi itu bukan cacing ratu. Bawahan Xiao berkumpul di sana, menuduh Han Jan berani membunuh seorang kapten, padahal organisasi penjaga tidak punya otoritas tertinggi di Kota Biru Tua. Penguasa kota lah yang berkuasa. Nah kawan perhatikan baik-baik karena Han Jan baru saja masuk perangkap 1 jam sebelumnya di kantor penguasa kota. Asistennya menjerit ketakutan melihat cacing ratu keluar dari kepala si penguasa. Merasakan bahaya besar, Han Jan menyuruh yang lain segera pergi dan mencari guru mereka untuk minta bantuan. Mengabaikan protes Jia, dia pergi untuk menghadapi penguasa kota sendirian. Si penguasa malah memerintahkan penangkapan Han Jan atas tuduhan pembunuhan kapten sementara pasukan 1 di dalam organisasi penjaga. Benar-benar situasi yang gila. Han Jan memakan umpannya dengan sangat cepat. Saat keluar dari gedung, dia dihadang oleh master roh tua yang sangat kuat yang memaksanya berlutut karena telah membunuh anggota penting organisasi. Sementara itu, Li Shuong sedang rapat dengan teman lamanya. Li bertanya apa niat sebenarnya, tapi pria itu cuma bilang sebaiknya dia bergegas karena penerus yang dia pilih akan dieksekusi besok pagi dengan tumpukan bukti tak terbantahkan yang memberatkannya. Seekor harimau di belakang Li menggeram siap menyerang, tapi teman lamanya dengan tenang meyakinkan bahwa monster itu tidak bisa menyerang salah satu dari banyak avatar kuantum yang ditinggalkan guru mereka. Dia memperingatkan bahwa akan ada lebih banyak kejutan yang datang sebelum avatarnya menghilang. Ling Xuan yang sekarang dalam wujud manusianya bertanya pada sang guru apakah dia benar-benar akan menyelamatkan murid junior itu. Li berkata bahwa dia sudah terlalu lama mengabaikan kekacauan yang terjadi di dalam organisasi. Mereka pikir mereka bisa memakai Xiao untuk memancing Han Jan dan ujung-ujungnya mengendalikan Li. Tapi Li tahu Han Jan itu sangat bisa diandalkan. Bersamanya, mereka pasti membalikan keadaan. Kembali ke tempat Han Jan ditahan, pria tua yang menangkapnya berusaha memaksa sebuah pengakuan. Mengatakan bahwa Liu Tong tidak akan datang menyelamatkannya. Dia lalu memberi Han Jan 2 pilihan, bergabung dengan mereka atau mati terbelah oleh giotin. Tapi Han Jan tahu kebenaran bahwa cacing erosi tahap keempat itu sengaja ditemukan oleh Yiming dan dibawa masuk ke dalam kota. Pria tua itu menegaskan kalau cacing itu bukan musuh, melainkan alat tempur. Nah, tahan napas kalian, Han Jan membalas dia pilih opsi ketiga, tapi si tua malah mengancamnya lagi. Besoknya, berita tentang kejahatan Han Jan.
dan eksekusinya disiarkan ke seluruh penjuru kota. Penguasa kota diberitahu bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan dan 3 orang lainnya yang melarikan diri masih belum juga ditemukan. Mereka kemungkinan besar bersembunyi di rumah guru mereka. Dia menatap Hanjan, heran melihatnya bisa tetap begitu tenang. Hanjan memang diperintahkan oleh gurunya untuk membiarkan ini terjadi, mungkin untuk menyiapkan jebakan. Di sekitar kota, semua orang sibuk membicarakan talenta tingkat Triple S yang memberontak, mengatakan dia tidak tahan dikirim ke organisasi. Penguasa kota berpidato langsung, berbohong terang-terangan bahwa Hanjan mengkhianati kota dengan membunuh orang tak bersalah dan bersekongkol dengan ras serangga. Kebohongan itu dengan cepat mendapat dukungan publik untuk eksekusinya yang menurut si penguasa sangat lucu. Dia lalu memberi perintah untuk melanjutkannya. Tepat pada saat itu, gilotin tiba-tiba berhenti di tengah jalan, mengganggu eksekusi tersebut dan membuat penguasa kota sangat kesal. Saat itu juga, Shaniting dari keluarga Shang muncul dan menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap eksekusi itu. Begitu juga dengan Xia, Lingan, dan Yani yang melepas penyamaran mereka. Saat teman lama misterius sang guru menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan Hanjan sekarang, Li hanya membalas bahwa masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Teman lama itu menganggapnya sebagai tantangan dan langsung menghilang. Li berbicara dengan kakek Shani lewat walkie-talkie yang mengatakan mereka gagal mengungkap identitas asli temannya itu karena dia kabur terlalu cepat. Dia awalnya mencurigai si tua Shang, tapi Shang tidak terima dituduh begitu saja. Lagi pula dialah yang sengaja mengirim cucunya untuk menghentikan eksekusi gila tersebut. Tentang organisasi di balik semua ini, Shang menyebutkan sebuah kelompok bernama Fajar Menyingsing. Publik sangat terkejut dengan keterlibatan ini, apalagi melihat keluarga Shang yang turun tangan untuk menghentikan eksekusinya. Coba kalian pikirkan betapa gilanya ini. Shaniting mengumumkan ketidakbersalahan Hanjan kepada publik dan bagaimana mereka semua telah ditipu. Dia menunjukkan rekaman Hanjan yang dengan bangga membela umat manusia sebagai master roh saat melawan monster serangga. Publik menonton dengan bingung, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang begitu patriotik bisa menjadi pengkhianat. Master roh tua yang menangkap Hanjan langsung membungkam semua orang, memancarkan aura energi yang sangat intens. Dia bersikeras menyelesaikan eksekusi itu, menyebutnya sebagai misi penting Fajar Menyingsing. Dia menembakkan tangan api raksasa ke arah Hanjan yang masih terjebak di guillotine, tapi tangan itu hancur di udara dan penyerangnya terhempas ke belakang. Ledakan itu berasal dari Li Shuong. Penguasa kota itu sendiri langsung menyerbu Hanjan. Kini telah bebas, Hanjan dengan cepat menghindar dan menggunakan kecepatannya untuk membalas, meninju penguasa kota sampai dia jatuh terbanting ke tanah. Cacing ratu erosi tiba-tiba terbang keluar langsung dari kepala penguasa kota. Hanjan memberitahu semua orang tentang cacing erosi di tangannya, bagaimana monster itu mencoba mengacaukan umat manusia. Dia membunuhnya dan bersumpah akan melindungi umat manusia, tidak peduli apa yang orang pikirkan tentangnya. Warga sipil merasa sangat lega dengan intervensi tepat waktunya. Tepat saat itu, Liu Tong muncul dan bertanya apakah Hanjan berhasil merasakan batas antara hidup dan mati kali ini. Hanjan berterima kasih atas bantuannya tapi bilang dia lebih suka menjadi pihak yang menyerang di lain waktu. Li menyelamatkannya karena berhasil membunuh cacing ratu dan menyebutkan bahwa yang lain juga sudah ditemukan. Sayangnya, mereka kembali kehilangan jejak Fajar Menyingsing, organisasi gelap yang telah menyusup ke barisan penjaga mereka. Evan tiba di tempat kejadian dan menginformasikan bahwa tubuh Baiwang telah ditemukan dan pemakaman laut sedang disiapkan untuknya serta 1.000 orang yang tewas selama insiden mengerikan itu. Bersama-sama, mereka dengan khidmat melepas peti-peti mati di pantai. Hanjan merasakan beban rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya, tapi sepertinya masih belum pasti apakah dia benar-benar sudah pergi. Musim gugur tiba. Hanjan, Lingzhen, Xia, dan Shaniting makan bersama dengan guru mereka. Li bertanya apakah mereka telah berhasil menembus tingkat ketiga setelah insiden cacing erosi tersebut. Seperti yang diharapkan, Hanjan, Xia, dan Lingzhen semuanya telah naik ke tingkat 3 Triple S. Shani bertanya pada Hanjan apakah dia bisa membuat kontrak dengannya juga. Dia menjawab bahwa dia hanya membuat kontrak dengan roh yang punya atribut ilahi. Jadi mereka harus lihat nanti. Li memberitahu mereka bahwa setelah mencapai tingkat ketiga, tidak banyak lagi yang bisa dilatih di kota-kota garis belakang. Dia lalu bertanya pada Hanjan tentang rencana masa depannya. Hanjan bilang dia ingin terus menjadi lebih kuat dan mengukir jalannya sendiri melewati kiamat serangga ini. Li mengakui ambisinya dan memutuskan untuk mengirimnya dengan pesawat ke medan perang garis depan untuk pelatihan lebih lanjut. Zona perang pertama saat ini sedang berada di tengah-tengah pertempuran terbesar tahun ini melawan kawanan ras serangga. Li memberitahu Xia dan Lingzhen bahwa mereka tidak bisa menemani Hanjan karena metode kultivasi mereka berbeda dari master kontrak dan butuh persiapan yang beda.
Di garis depan Daxia, pertempuran terus berkecamuk melawan Zerg serangga tingkat tinggi dengan meriam dan senjata berat yang beraksi. Kapten pasukan Xiaoya menarik diri dan mengirim rekan setimnya yang terluka ke ruang perawatan. Kapten pasukan lain, si Tuaje, bertanya kenapa dia menunggu bala bantuan, padahal dia cuma kehilangan 2 dari 5 orang, mengingatkan bahwa timnya sendiri kehilangan 3. Ini membuat Xiao kesal, membalas bahwa dia ada di sini untuk misi elit, bukan penempatan pasukan biasa. Lama, Han Jan tiba di medan tempur dan memperkenalkan diri sebagai prajurit baru. Xiao bertanya tentang roh kontraknya dan sangat terkejut mendengar bahwa Han Jan malah meninggalkan mereka semua di rumah. Xiao langsung memarahinya karena berani muncul sendirian, mengatakan dia pasti sedang cari mati. Si Tua Jie turun tangan menenangkannya, menunjukkan bahwa Han Jan kemungkinan besar adalah seorang bangsawan elit dari kota, bukan sekadar master roh tempur biasa dari kamp terdekat. Dilihat dari pakaian dan kulitnya yang bersih, Xiao dengan enggan setuju. Xiao lalu bertanya pada si Tua Jie apakah dia bisa membawa prajurit baru itu ke timnya, tapi Jie langsung menolaknya. Xiao sudah berjanji untuk menjadi orang pertama yang memilih. Dia menghela napas dan memanggil Han Jan agar bisa bertemu anggota tim barunya. Dia memperkenalkan dirinya dulu, seorang master tingkat 4 dan kapten dari tim barunya itu. Kemudian dia memperkenalkan yang lain, Kai, Shang, dan Xiakan. Kai mengeluh karena basah kuyup selama misi terakhir mereka dan meminta Han Jan untuk membantunya melepas pakaian basahnya yang dia lakukan dengan agak ragu. Dia heran kenapa Han Jan tidak membawa roh kontraknya. Han Jan memperkenalkan diri lalu mengeluarkan artefak dari cincinnya sebagai hadiah. Sampai jumpa di recap berikutnya kawan, bayangkan saja dia langsung memberi mereka zirah tingkat 6. Sini kumpul bareng gua, kita bakal pantau aksi MC kita. Kai sama Exi seneng banget dapat gear mahal, langsung nempel ke Han Jan. Xiao nolak armornya karena dia pilot mecha, tapi barang mewah sama cincin storage ini bikin dia mikir keras, Han Jan ini anak bangsawan dari klan mana sih? Xiao nyuruh yang lain jalan duluan, sementara dia bawa misi sama persediaan. Di jalan, Han Jan mulai kepo soal Xiao. Timnya cerita kalau Xiao kehilangan roh kontraknya Qing di garis depan. Makanya dia dipindah jadi pilot mecha biar tetap bisa tempur. Meski gitu, Xiao paling benci sama pejabat elit yang cuma bisa ongkang-ongkang kaki. Pas balik bawa logistik, dia langsung nyuruh tim gerak cepat. Misi mereka, bantai habis klan ular Izanami tanpa sisa. Kecepatan regen musuh beneran di luar nalar. Rasio kill 100 banding 1 aja nggak cukup buat nahan mereka. Zona perang pertama sampai stuck kelamaan ngelawan pasukan elit klan ini. Tapi sebulan lalu, Wei Qing selaku bos distrik pertama sukses besar memutar balik keadaan di medan tempur. Dia ngancurin barrier kuno dan ngebantai pasukan bantuan sendirian, bikin rasio kill meroket ngeri ke angka 100.000 banding 1. Sampai akhirnya dia ketemu ular tier 8 dan pindah arena. Sekarang misi baru turun dari zona perang kedua. Pakai skill ramalan, mereka nemuin puluhan sarang ular. Tim dengan mobilitas paling dewa dan posisi terdekat langsung dikerahkan buat ngehancurin sarangnya. Tim Xiao salah satunya. Mereka langsung tancap gas dengan mode waspada penuh. Makin dekat, mereka nemu kulit ular raksasa sepanjang 6.730 meter dari hasil evolusi tier atas, miliaran telur nempel di sana. Tiba-tiba telurnya retak, ngelepasin gelombang kejut yang saking kuatnya sampai mentalin mecha Xiao. Han Jan panik dan langsung lari nyelamatin dia. Walau Xiao teriak suruh ninggalin dia demi misi, Han Jan malah nangkep mekanya sebelum jatuh dan ngelempar itu ke atas tebing biar aman. Xiao shock berat lihat kekuatan fisiknya yang gak ngotak. Semua ngira Han Jan udah tewas jatuh ke jurang, tapi dia malah manjat naik dengan santainya. Tim langsung lega. Xiao ngingetin lagi buat fokus ratain sarang ular itu. Telur-telur udah menetas dan bayi ular mulai ngepung mereka. Kapten Xiao nyuruh timnya mundur sementara dia jadi tumbal nahan musuh, walau situasinya benar-benar kelihatan mustahil saking banyaknya. Tepat di saat itu, Han Jan pakai kekuatan cincinnya buat nembakin laser ke gerombolan ular. Tiba-tiba ularnya nge-freeze, terus mendadak sujud, bikin semua orang bengong. Han Jan ngasih kode, dan Xiao langsung manggang mereka semua pakai flamethrower dari mekanya. Tim Han Jan bersorak girang, termasuk Xiao yang baru sadar kalau Han Jan bukan anak bangsawan beban, dan jelas bukan master spiritual tier 3 biasa. Tiba-tiba, Xiao dapat transmisi kalau misi utamanya gagal total. Mereka cuma 1 dari 10 tim yang sukses, dan itu murni berkat Han Jan. Titik sarang musuh udah ditandai di map. Bayi-bayi ular ini pasti bakal lewat jalur utama. Jadi mereka bisa melacak dan bantai habis pakai kekuatan Han Jan sebelum bala bantuan musuh nyampe ke medan perang. Tahan napas kalian, karena disinilah semuanya jadi gila. Sebelum mereka sempat nyerang,
Guardian sarang ular tier 5 mendadak muncul ngehadang. Bos ini ukurannya raksasa banget, bikin Hanjan langsung teriak suruh kabur. Mereka buru-buru kabur, sementara Xiao nekat nahan dari belakang pakai serangannya, tapi sama sekali nggak mempan. Ular itu langsung ngunyah mecha Xiao, bikin dia terlempar keluar. Kai dan Si cuma bisa pucat pas ular itu noleh mau mangsa mereka. Awalnya gagal berkat armor tier 6 mereka, tapi si bos ngeludah cairan aneh yang nembus armor, bikin mereka hancur dan mati seketika. Hanjan nge-freeze pas ular itu ngedeketin dia. Sambil ngumpat, dia manggil instrumennya pakai teknik unlock darurat sambil ngehindari serangan. Dia mainin melodi manuver naga, ngelepasin serangan angin topan, tapi damage-nya tetap belum cukup buat ngebunuh si Guardian tier 5. Hanjan mundur buat ngatur napas, tapi ular itu udah muncul lagi di depannya. Mendadak kepala ular itu tertusuk pedang sampai mati. Sesosok roh kontrak mendarat di atas bangkainya, dan Hanjan langsung makasih ke senior yang nyelamatinnya. Cewek itu ketawa dipuji, terus ngenalin diri. Namanya Gong Yang Jin dari kota paling ekstrem alias tanah pengasingan. Dia bukan senior Daxia sang distrik bawah, tempat yang dicap sebagai camp konsentrasi orang-orang kelewat jahat sampai nggak ada satupun negara yang mau nerima mereka. Kejahatan mereka itu berupa sifat egois dan nggak pedulin nyawa orang lain demi nyapai tujuan pakai cara apapun. Hanjan shock berat pas tahu cewek ini roh level SSS tier 8 dengan wujud Valkyrie. Jin bilang, lagu tadi bikin energinya membludak gila-gilaan. Tiba-tiba, Jin muncul di belakang Hanjan dan ngumumin bakal bawa dia jadi support tempur pribadinya. Hanjan dengan santainya nolak, bikin Jin kagum sama nyali Master Roh tier 3 ini. Hanjan nambahin kalau misinya belum kelar dan kalau Jin nekat maksa, dia lebih milih bundir di tempat. Kalian lihat kan cara mainnya? MC kita tahu Jin naksir, jadi dia manfaatin aja situasi ini. Jin akhirnya nyerah dan nanya syaratnya. Jadi Hanjan minta dibantu ngebantai kawanan serangga Izanagi yang baru netas. Jin langsung setuju tanpa mikir panjang. Hanjan nunjukin peta berisi 3 lokasi buat nyergap bayi-bayi itu sebelum nantinya gabung sama pasukan utama Daxia buat pertempuran pamungkas. Misi receh gini sih gampang buat Jin, tapi mendadak dia kesakitan parah. Luka lamanya kumat dan ngeluarin aura gelap pekat. Dia nyuruh Hanjan menjauh. Bukannya mundur, Hanjan pakai instrumennya buat naburin bubuk suci yang langsung nyembuhin lukanya. Waktu ditanya, Jin ngaku luka itu gara-gara diserang kaisar serangga tier 9. Jin nyaris mati waktu itu. Sang kaisar bernama Mo, ninggalin aura yang bisa ngendalin insting membunuhnya. Hanjan dengan berani minta izin buat meriksa lukanya, yang bikin Jin agak kaget tapi akhirnya dibolehin juga dengan sebuah peringatan. Lukanya ternyata nggak dalam dan bisa diobati. Hanjan pakai instrumennya lagi buat ngasih bubuk penyembuh demi nekan aura jahat itu, walau nggak sepenuhnya hilang. Terus dia manggil wujud fisik Kuali Shannon, bikin Jin makin terpukau karena sadar cowok ini punya 2 roh kontrak sekaligus. Semua bangkai ular dilempar ke dalam Kuali, dan Hanjan pakai skill ciptaan kehidupannya buat nyerap esensi ular itu demi ngobatin luka Jin walau cuman sebagian. Jin ketagihan sensasinya dan minta lagi. Tapi Hanjan nolak karena butuh lebih banyak tumbal daging serangga. Untungnya, misi mereka selanjutnya emang nyergap anak-anak Izanagi. Jin yang udah kegirangan langsung narik Hanjan menuju ke lokasi target berdua. Di markas besar, layar monitor nampilin luapan pasukan ular muda di pintu masuk ngarai. Sayangnya, mereka telat nyadar. Jenderal Guansan dan Siling sebenarnya sanggup ngeblokir pintu itu, tapi mereka udah dikirim buat ngurus bala bantuan musuh. Ras serangga ini licik banget, sengaja mancing petarung level tinggi keluar kandang. Makanya Ling Wan ngirim perintah rahasia darurat ke-8 zona perang buat nahan posisi. Sementara itu, Hanjan sama Jin udah sampai di titik kumpul gerombolan ular. Jin udah gatel pengen maju, tapi Hanjan nahan karena pengen pamer skill. Dia langsung maju sendirian dan nabrak gerombolan ular dengan energi full power. Jin kaget, tapi ngebiarin aja toh, ada dia yang nge-backup. Di markas, para koordinator shock berat. Ngira MC kita lagi setor nyawa karena maju sendirian. Awalnya Hanjan bantai banyak banget, tapi karena dia nggak belajar teknik 8 tinju darurat sejak awal, dia mulai keteteran dikeroyok jumlah musuh yang bejibun. Jin lompat ngebantu pakai tebasan energi pedang yang mematikan, tapi Hanjan nekat mau tempur sendiri. Dia ngebuka teknik ketiga. Cuma butuh 1 pukulan maut, kawanan ular langsung lenyap. Gimana menurut kalian? Fiksi. Ini baru permulaan. Sini kumpul bareng gue. Jin ikutan takjub dan gabung. Para ketua distrik melongo, mikir siapa cewek ini? Nah, kalian dengerin ya, Ling Wan jelasin sebulan lalu cewek ini kalah telak lawan dia dan istrinya. Tapi anehnya, dia betah di medan perang dan sekarang malah nempel terus sama adik seperguruan mereka. Hanzan dan Jin ngebantai semua monster itu, lalu pakai bangkainya buat nyiptain energi kehidupan. Pas mulai nyembuhin,
Hanzan nemu duri hitam nyangkut. Kalian pasti ikutan nahan napas kan? Setelah dapat izin, dia cabut durinya dan proses penyembuhan pun kelar sempurna.